Wawancara. Saya mau wawancara sebentar. Apakah Bapak berkenan? Siap, berkenan. Bisa dipegang. Oh iya. Kira-kira berapa modal awal Bapak membangun usaha ini? Oh iya. Sedikit cerita ya, ini dari usaha kami ini baru 32 tahun. Jadi sudah lama toh. Saya merintis dari tahun 1992. Ini sedikit cerita. Jadi waktu itu modal awal itu tidak banyak. Kalau boleh dinominalkan cuma 12.500. Dengan harga mie ayam mahal mie ayamnya. Dan alhamdulillah sekarang omsetnya sudah lumayan. Lalu kira-kira berapa omset yang didapatkan selama sebulan? Kalau untuk omset sebelum adanya COVID kita alhamdulillah banyak. Tapi setelah COVID ini ya banyak menurunnya karena kita pasarnya kebetulan sebelum COVID ini kita ekspor. Jadi kita mengandalkan ekspor, tapi setelah COVID ini kita pasarnya fokus di pasar domestik lewat pasar online. Kalau boleh dibilang omsetnya ya kalau dinominalkan kisaran paling cuma sekitar 5 sampai 15 jutaan sebulannya. Kalau dulu sebelum COVID lumayan banyak karena kita ekspor itu kalau dulu kan hitungannya kontainer, jadi kan banyak. Waktu di tahun 2005 itu kita ekspor ke Hawaii, ke Amerika, itu jumlahnya 30.000 piece. Jadi kan tinggal kalikan waktu itu satunya 15.000 rupiah, dikalikan 30.000 biji berapa nanti hasilnya. Jadi kalau untuk saat ini kita fokusnya cuma pasar lokal. Jadi ini dijual online juga? Iya, pasar online. Nah, kira-kira berapa gaji yang didapatkan karyawan ini? Untuk gaji kita bukan gaji harian seperti PNS atau apa harian, tapi kita gajinya adalah borongan sesuai dengan dia kerjanya. Jadi kita kerjanya istilahnya gajiannya per minggu setiap minggu. Seperti buruh, seperti buruh-buruh yang ada di sawah atau buruh tukang batu. Jadi kita gajinya mingguan. Kalau gajian mingguan dan itu hitungannya borongan itu sesuai dengan mereka menghasilkan barangnya. Kalau mendapat barang banyak ya gajinya banyak, kalau sedikit ya sedikit. Ambil contoh yang paling banyak itu paling satu minggu itu ada yang 2 juta bisa. Kalau yang sedikit paling ya cuma 250 atau kadang ada cuma 100 karena dia nggak pernah masuk. Ya. Tergantung dari hasil kerjanya. Karena kita di usaha kerajinan ini yang paling enak untuk saling untung itu adalah gaji borongan. Lalu bagaimana cara Bapak memasarkan produk ini? Untuk memasarkan produk, sebetulnya dari awal kita merintis usaha ini tidak berpikir sejauh. Ternyata kita kalau di persentase sebelum COVID itu kita 75% itu pasar ekspor, 25% pasar lokal. Tapi kita sekarang kebalik, setelah ada COVID ini untuk ekspor banyak menurun karena kita untuk tahun ini setelah COVID untuk ekspornya masih jalan itu baru di Jepang. Kalau dulu kawasan Eropa kita menguasai. Jadi kalau untuk saat ini pasar dimanjakan dengan IT. Jadi kita tidak harus ketemu dengan buyer, ketemu dengan pembeli, ketemu dengan customer, tapi dengan online kita sekarang banyak dikunjungi pembeli. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat produk? Untuk bahan baku utamanya kita karena kita ingin mengangkat desa wisata kampung santan yang santan tadi ya, itu kita yang mengangkatnya adalah batok kelapa, dan bahan bakunya adalah batok kelapa sama batang kelapanya seperti di belakang ini.
ada teko, ada ini kan, ada sumpit, itu juga bahan bakunya dari kayu kelapa. Jadi bahan utamanya adalah menggunakan pohon kelapa. Terus berapa lama Bapak membangun usaha ini? Ya, seperti saya ceritakan tadi ya. Usaha kami baru dari tahun 92 sampai sekarang berapa? 32 ya? 31 tahunan lebih ya. Jadi sudah lumayan lama. Kita merintis di tahun 92, 93 mulai kenal Asia, kita pasarnya ke Hawaii. Waktu baru ke Hawaii, masih di tingkat Singapura, Malaysia, Brunei waktu itu. Terus di tahun 94 sampai sekarang itu kawasan Eropa yang paling banyak, yang Asia yang masih ya di Jepang. Tapi yang paling banyak kemarin itu sebelum itu ke Jerman, ke Spanyol, ke Italia, ke Hawaii, itu ke Kanada, orang Kanada. Kalau untuk saat ini kita fokusnya di pasar lokal, karena dengan pasar lokal pun kalau kita merajai sama saja hasilnya. Terus kalau boleh tahu kira-kira berapa karyawan yang bekerja di sini? Kalau karyawan kita istilahnya karyawan lepas, karena kita memang menjadikan kampung sana menjadi desa wisata. Itu mereka kerjanya di rumah masing-masing. Jadi seperti Pak Asngan itu juga termasuk subkerja di sini. Ada beberapa tempat. Kalau dulu sebelum COVID ada 15 rumah. Itu kita anggap menjadi mitra, partner. Setiap kita ada orderan ekspor, mereka kita ajak untuk menjaga. Kalau pas tidak ada ekspor besar-besaran, mereka tak suruh mandiri untuk pasar sendiri-sendiri. Tapi kita fasilitasi mereka tetap pasar. Dulu lewat saya kita ajak ke Mirota Badik, Jogja. Itu menjadi lahan mereka untuk pasar di lokalnya. Kalau saya sendiri sudah punya pasar sendiri. Itu ya, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih ya Pak.